Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk pelaksanaan tugas rutin dari mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Khairia Sansunerus dengan NIM 419332125. Saya dari kelompok 1 dan kelas PSPFC 2019. Soal yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan model drill. Model drill and praktik pembelajaran berbasis komputer dasarnya merupakan salah satu model pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang konkret melalui ciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Secara definitif, model drill and practice merupakan suatu model dalam pembelajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pembelajaran yang sudah diberikan. Model drill and practice biasanya digunakan dalam pembelajaran materi ilmuwan, bahasa asing, dan peningkatan pendaharaan kata-kata atau vokabulari. Model drill and practice ini mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan atau ketangkasan dan kefasihan atau kelancaran dalam sebuah keterampilan. Melalui model drill and practice akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus, maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi kebiasaan. Selain itu, untuk menanamkan kebiasaan, model ini juga dapat menambahkan kecepatan, ketepatan, kesempurnaan dalam melakukan sesuatu, serta dapat pula dipakai sebagai suatu cara mengulangi bahan latihan yang telah disajikan. Juga dapat menambah kecepatan. Model ini berasal dari model pembelajaran Harvard, yaitu model asosiasi dan ulangan tanggapan. Melalui model ini, maka akan memperkuat tanggapan pelajaran pada siswa. Pelaksanaan secara metodis untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran dan kecakapan. Karakter model drill. Ketentuan materi yang dapat dikemas dalam bentuk model drill atau latihan harus memiliki karakteristik. Yang pertama, telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya atau akan diberikan selanjutnya. Yang kedua, bersifat kompleks dengan fungsi diagnostik, kemampuan pemahaman, dan kecepatan belajar mahasiswa. Yang ketiga, tanpa banyak uraian dan sederhana. Yang keempat, bersifat penerapan dan kesimpulan. Yang kelima, materi yang sifatnya dasar atau prasyarat dalam mempelajari materi selanjutnya. Dan yang terakhir, menekankan pada aspek kognitif. Langkah-langkah dalam menerapkan model drill dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, menyiapkan pertanyaan dan memberikan latihan. Yang kedua, menjelaskan tujuan latihan. Yang ketiga, menentukan alokasi waktunya. Yang keempat, mendengar dan memeriksa jawaban siswa dengan diskusi dan evaluasi. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan kembali dan refleksi untuk dijadikan kesimpulan pada akhir pembelajaran. Tahapan penyajian dalam model drill. Secara umum, tahapan penyajiannya ada 4. Yang pertama, penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari kemampuan dan performance siswa. Yang kedua, siswa mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, kemudian memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keempat, jika jawaban yang diberikan siswa benar, program menyajikan materi selanjutnya. Dan jika jawaban siswa salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan atau remedial yang dapat diberikan secara parsial
atau pada akhir keseluruhan soal. Menurut Jamara, pada tahun 2015, model drill memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya ada 5, yaitu yang pertama untuk mencari kecerdasan atau kecakapan motorik, seperti menulis, melafalkan huruf, kata-kata, dan menggunakan alat. Yang kedua, untuk memperoleh kecakapan mental seperti dalam kalian, menjumlahkan, pembagian, tanda-tanda atau simbol-simbol. Yang ketiga, untuk memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, membaca kata, dan sebagainya. Yang keempat, pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketetapan serta kecepatan pelaksanaan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pembentukan kebiasaan-kebiasaan membuat gerakan-gerakan yang kompleks, rumit, dan menjadi lebih otomatis. Tidak hanya kelebihan, model drill juga mempunyai kekurangan, di mana menurut Jamara pada tahun 2015 ada 4 kekurangan dalam model drill tersebut, di mana yang pertama menghambat bakat dan inisiatif peserta didik. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton. Yang keempat, dapat menimbulkan verbalisme. Kemudian masuklah kita ke soal yang kedua, di mana soal yang kedua jelaskan kelebihan dan kekurangan CBI. Di sini saya mendapatkan 7 kelebihan CBI dari sumber yang saya baca. Yang pertama, dapat menayangkan informasi dalam bentuk tes dan grafik. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Kemudian, respon siswa yang tepat dalam kegiatan-kegiatan belajar siswa akan menghasilkan penguatan yang tinggi. Yang keempat, dapat dihubungkan dengan video untuk mengawasi kegiatan belajar siswa. Yang kelima, pemberian pemerintah secara individual dapat dipersiapkan bagi semua siswa dan kemampuan belajar mereka pun dapat diawasi. Yang keenam, siswa akan mudah dan diatur oleh guru dan membantu pengawasan lebih dekat kepada kontak langsung dengan para siswa. Dan yang terakhir yaitu dapat diadaptasi sesuai kebutuhan siswa. Setelah kelebihan CBI yang tadi, di sini saya akan menjelaskan kekurangan CBI. Ada 5. Yang pertama, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi hardware dan software memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang kedua, penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Yang ketiga, perangkat lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada komputer yang spesifikasinya tidak sama. Yang keempat, membutuhkan hardware khusus untuk proses pengembangan dan penggunaannya. Yang kelima, hanya efektif jika digunakan untuk penggunaan seseorang atau beberapa orang dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, berikut sudah saya jabarkan jawaban dari tugas rutin milik saya pada mata kuliah pembelajaran berbasis komputer. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya Kairesa Sitorus mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.